Hari ini kita ngebahas apa, Po? Jadi ada sesuatu yang baru lagi nih. Itu yang baru mulai berlakunya tahun depan, Bang. Itu yang baru apa sih? Yang barunya tuh apa? Kita mulai aja, Po. Oke, siap, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Aye, Bang Andri. Ayem Pomia, selamat datang di podcast obrolan pajak daerah Bapenda Jakarta. Lebih kenal, Lebih bijak. Luar biasa. apa kabar Bang? Lama gak jumpa kita Alhamdulillah. Bang. Udah lama banget ya, Po ya. Mm-mm. Oh, juga kelihatannya tambah cerah nih. Kita udah lama ketemu. Baik, Ya, makasih. teman-teman juga di sini kayaknya pada semangat semua nih. Betul. Masih berenergi pagi ini ya, Ya kan, alhamdulillah. akhir tahun sudah mendekat ya Bang Ya, ya. walaupun belum dekat-dekat amat ya, Po ya, masih ada 2 bulan lagi. Tapi kita berdua tetap hadir di sini buat memberikan informasi kepada sobat pajak, tentunya tentang pajak daerah. Betul, tapi kayaknya ini setiap kita jumpa ya, Mm-mm. pasti baru ya. Ada aja yang baru gitu Ada ya. aja yang baru. Entah misalnya baju empok yang sepertinya baru ya. Apa? Ayo baru lihat maksudnya. Iya, Ruangan juga baru, Po. Kenapa sih kita gonta-ganti mulu ya nih ruangannya Mohon ya? maaf, kita fakir ruangan ya. Enggak, sebenarnya kita hanya ingin berubah-ubah tema biar Nggak sobat bosen. pajak nggak bosan ngeliat kita berdua kok ruangannya itu terus, jadi kita ganti-ganti terus. Alibi. Ngeles gitu kok dikit. Ya tapi nggak apa-apa, walaupun ruangannya ganti tapi informasi yang kita sampaikan tetap bermanfaat untuk sobat pajak semuanya pastinya ya. Oke. Nah, hari ini kita ngebahas, tuh kan ribet. Hari ini kita ngebahas apa, Po? Jadi ada sesuatu yang baru lagi nih dari Pemprov DKI Jakarta yang sesuatu yang baru mulai berlakunya tahun depan, Bang. Sesuatu yang baru tapi baru dimulai tahun depan. Tuh, Mungkin nggak baru-baru amat ya. hitungannya Karena baru. kan Perda 1. Perda iya. 1 itu sebenarnya Perda 1 tahun 2024 itu udah berlaku sebenarnya dari tanggal 5 Januari kemarin. iya, betul. Nah, tapi ada yang berlakunya mulai tahun depan nih. Oke, betul, Nah, Bang. Betul ya? Betul. Kita ngobrolin aja sekarang langsung. Oke, siap. Oke. Jadi kita hari ini Sobat Pajak di episode kali ini kita mau kita mau menginformasikan nih pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Atau PKB dan BBNKB ya. Atau kalau Tuh. misalnya bahasa awamnya itu pajak mobil, pajak motor gitu ya. Tiap tahunan yang kita bayar tuh tiap tahunnya itu. Ini sudah bukan sesuatu yang asing lagi ya buat maaf ya. Kita udah kelamaan gak syuting ini, Biasanya Bang. begitu. Jadi udah nggak asing lagi lah, apalagi kalau untuk sobat pajak yang mempunyai mobil atau mempunyai motor, tiap tahun kan pasti bayar pajak mobil, pajak motornya tiap tahun tuh. Nah, itu namanya PKB, pajak kendaraan bermotor gitu. Terus yang baru apa sih? Yang barunya tuh apa? Kita mulai aja, Po. Oke, Nah, siap, lanjut. Tuh, pajak kendaraan bermotor. Kita Empok mulai dulu deh. kita mulai dari apa sih PKB itu, pajak kendaraan bermotor, Ya. ya kan? Pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dan kendaraan bermotor yang dimaksud di sini adalah semua kendaraan bermotor beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan dan wajib pajak terdaftar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Panjang banget, Po. Itu berapa kali nafas, Po? Latihan dulu ayo Bang tadi Ya, Bang. Karena ini bahasanya harus sesuai dengan Perda. Jadi emang agak panjang kita sampaikan karena harus sama dengan Perda ya, Po ya. Betul. Boleh lanjut Bang. Berikutnya ya. Terus objek PKB Abang ngapain nih? Objek PKB atau objek pajak kendaraan bermotor itu adalah merupakan kepemilikan dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Nah, tadi kan udah ada objek ya, Po ya. Nah, sekarang juga ada objek-objek yang dikecualikan nih. Yang dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan dan atau penguasaan atas yang pertama kereta api. Otomatis doang kereta api ini nggak termasuk objek pajak kendaraan bermotor. Lalu yang kedua, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Lalu yang keempat, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan
atau sekarang tuh ada mobil-mobil listrik ya Po ya, atau energi terbarukan lah gitu ya. Dan yang kelima, kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual. Baik, kayaknya Ayah lihat nih ada yang baru ya dibanding dengan perda sebelumnya. Kayaknya nambah satu nih untuk objek dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor, yaitu tadi kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan. Di perda sebelumnya ini belum ada ya Bang ya? Iya. Jadi sekarang malah dikecualikan gitu karena memang pemerintah kan saat ini sedang menggalakkan mobil-mobil non BBM ya. Ya, green environment kita ya Bang ya. Karena kan semakin peduli lingkungan gitu ya. Jadinya termasuk yang dikecualikan. Baik, lanjut Bang. Lanjut, yaitu sekarang subjek PKB. Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak PKB adalah merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ya otomatis nih kayak misalnya Aye punya motor, ya Aye berarti sebagai subjek PKB sekaligus wajib pajak PKB. Gitu. Karena Aye mempunyai motor tadi, kayak misalnya Empok punya helikopter, oh enggak ya Po ya? Kayaknya nggak masuk. Oh enggak masuk helikopter ya, ya kali aja Empok nanti kan bisa punya helikopter gitu ya Po ya, jadi nggak bayar PKB tuh berarti. Ya udah diaminin aja deh. Oke lanjut ke berikutnya Po, dasar pengenaan PKB apa nih Po? Oke, ayo lanjut ya Bang ya. Untuk dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang disingkat NJKB dan bobot yang ribet ya hari ini. Ribet dong, pelan-pelan aja, take your time Po. Pelan ya. Emang agak bacanya panjang-panjang ya sobat pajak ya. Izinkan saya mengulang. Oke, untuk dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur, yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Jadi diperhitungkan juga Po ya, ada tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan nih. Betul. Jadi nggak serta-merta hanya NJKB ya, tapi poinnya itu juga dihitung. Ya, betul. Lanjut Po. Untuk perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang dioperasikan di jalan darat, berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok, yaitu NJKB nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotornya. Ya, berarti pengalian juga ya tetap ya Po ya, masih dikalikan antara NJKB dengan apa tadi? Bobotnya. Bobot tingkat kerusakan jalan yang disebut. Ya, terus kalau NJKB Po, NJKB itu apa? NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Sedangkan harga pasaran umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nah, salah satunya HPU ini dari dealer-dealer dan bermotor. Biasanya kan dia suka mengeluarkan tuh harga-harga resminya ya yang dijual ke masyarakat. Nah, itu dapat dijadikan salah satu variabel dalam penentuan NJKB. Oh, oke. Gitu. Nah, lalu NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum atau HPU atas kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Nah, jika HPU tidak diketahui, maka NJKB ditetapkan berdasarkan NJKB dengan jenis, merek, dan tipe kendaraan bermotor yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya atau menggunakan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut. Sebentar dulu. Tadi naik lagi dong operator. Nah, NJKB ya tadi ya. Jadi kalau misalnya ke tahun depan nih tahun 2025. Nah, NJKB-nya itu ditetapkan di Desember minggu pertama tahun 2024 karena akan untuk penetapan 2025. Tahun depannya. Oke. Gitu. Oke. Kita kembali lagi tadi faktor-faktor yang kalau misalnya apa tadi nih? Sorry. Banyak ya bacaan kita hari ini Bang. Faktor-faktor, saya ulang nggak. Jika HPU tidak diketahui, NJKB ditetapkan berdasarkan NJKB dengan jenis, merek, dan tipe kendaraan bermotor yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Atau menggunakan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut. Yang A itu harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama. Lalu yang B penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi. Lalu yang C, harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama. Lalu berikutnya yang D, harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama. Lalu yang E,
harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor. Lalu yang F, harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis. Dan yang G, harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Dengan sepanjang itu, Po, Ayo yakin bahwa itu nggak cadel. Karena semuanya kendaraan bermotor, Siap Bang. ya kan? Hmm. Mantap. Lanjut sekarang, Lanjut Po. Bang. Untuk NJKB ditetapkan dengan ketentuan rumus sebagai berikut. Ya. By the way, editor kita mana ya? Ini viewer kita nggak di supply informasi layar nih. Nanti ada ya. Ya editor oke ya. Ada penjelasannya di layar ya. Sip. Oke tuh Oke, kata Po. lanjut ya. Hmm. Untuk NJKB ditetapkan dengan ketentuan rumus sebagai berikut. Jika diperoleh off the road, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan PPN dengan rumus NJKB sama dengan HPU off the road dikurangin PPN. Jika diperoleh on the road, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai PKB dan BBNKB dengan rumus NJKB on the road sama dengan HPU on the road dikurangin pajak pertambahan nilai ditambah BBNKB ditambah PKB. Selain itu, NJKB dilaksanakan dengan memperhatikan penyusutan dengan besaran paling tinggi 5% setiap tahun dari nilai jual yang diketahui. Oke, jadi nggak serta-merta tetap ya Po ya, karena kan memang kita ketahui kalau harga jual motor itu atau mobil itu kan tiap tahunnya sebenarnya menurun ya, harganya nggak sama. Nah termasuk juga NJKB juga ternyata ada penyusutan sebesar 5%. Iya, mau ngasih tahu sobat pajak nih, mungkin informasi yang kita berikan dari tadi ini lumayan padat dan banyak Dan itu ya. kan tekstual banget ya, Betul. banget gitu. Sobat pajak bisa mempelajari kembali di Perda 1 tahun 2024 apa yang kita mention di sini itu ada di sana. Materinya ada di sana. Bagi yang ingin mempelajarinya kembali. Betul. Dan kalau ingin dapat Perda 1 tahun 2024 itu ada di website kita juga di bapenda.jakarta.go.id. Nanti tinggal dicari aja tuh ya, karena materinya sesuai dengan yang kita sampaikan pada episode kali ini. Gitu. Ribet juga nih ngomongnya. Lanjut Bang, masih Nah, panjang sekarang Bang. yang baru nih, tarif PKB. Nah, ini yang kita ini bicarakan tadi nih. Ada yang baru tuh ini ya sebenarnya Po ya. Betul. Jadi yang barunya itu adalah tarif PKB. Ya. Besaran tarif pajak kendaraan bermotornya yang berlaku efektif mulai tahun 2025. Lebih tepatnya 5 Januari 2025. 5 Januari 2025 itu berlaku tarif baru PKB Betul. di DKI Jakarta. Betul. Apa yang baru, Po? Jadi untuk DKI Jakarta mulai 5 Januari 2025 tarif PKB atas kepemilikan dan atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar 2% untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama. 2%. Lalu, Untuk kendaraan bermotor kedua itu di 3%. oke. Kendaraan bermotor ketiga di 4%. Kendaraan bermotor keempat di 5%. Kendaraan bermotor kelima dan seterusnya di 6%. Ini loh yang membedakan dengan Perda Ini yang sebelumnya. barunya ya. Betul. Kalau yang barunya itu tarifnya itu dimulai dari 2%. 2%. Tahun lalu Kayaknya juga dari 2% Bang, cuman kenaikannya enggak 1% ya Bang? 1%. Tapi kenaikannya enggak 1% Ya, jadi kalau ya. sekarang itu kenaikannya 2, 3, 4, 5 naikin 1%. Kalau tahun lalu itu naiknya 0,5%, 0,5%. Dan lebih Tuh. banyak dari kayaknya sampai kepemilikan 10 dan seterusnya ya. Iya, betul. Kalau yang sekarang itu start ke-5 dan seterusnya. Berarti kalau misalnya udah punya kendaraan ke-6, ke-7, ke-8 itu tarifnya sebesar naikin dikit dong. 6%. 6%. Jadi kendaraan ke-10 6%, kendaraan ke-12 juga 6%. Seperti itu, Po. Oh, oke, stop. Oke. Balik ke atas dong, Bang. Nah. Oh, ini dikasih kita Bang rangkumannya. Jadi perubahannya adalah tarif sebelum ini ditetapkan sebesar 1% untuk kendaraan pertama dan 1,5% untuk kendaraan kedua yang tadi Abang sebutin ya, naik 0,5% setiap kepemilikan berikutnya. Tahun lalu. Tahun Tahun lalu. ini ya, tahun ini masih seperti itu. Nah, mulai tahun 2025 kenaikannya itu 1%. 1% sesuai yang ada di Perda 1 tahun Tuh, yang 2024. startnya dari 2%. Oh ya, gimana kalau yang dengan kendaraan listrik Bang? Yang tadi yang energi terbarukan. Dia masuk kategori mana nih?
Kalau untuk kendaraan listrik maksudnya gimana? Jadi ini kan misalkan kendaraan bermotor pertama ini selain energi fosil ya, bener nggak saya nyebutnya? Ya kan? Abang ngomong. BBM maksudnya. Iya. Oke. Kalau kendaraan listrik karena di sini juga nggak ada penjelasan di sini belum ada materi tentang kendaraan listrik. Nanti di episode berikutnya dong, jangan semuanya dihabisin di sini ya udah, baik. gitu. Ya nggak? Nah, tadi tentang PKB udah. Oke. Sekarang tentang pokoknya tadi nanti Mia udah jelasin ya. Semua materinya itu bisa didapatkan di Perda nomor 1 tahun 2024. Betul. Nanti ada di website kita juga, jadi langsung cek di sana gitu ya. Sekarang untuk BBNKB, Po. Ya, Baik. BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Adalah apa Bang? Gampang ini adalah pajak kalau kita transaksi jual beli kendaraan bermotor nih. Oke. Kalau misalnya Pomnia jual kendaraan ke AY, berarti AY harus bayar BBNKB-nya. Yang kedua, Enggak dong Bang. BBNKB. Ya kan? BBNKB adalah Ya, pajak. langsung deh dari Bacain aja ya, deh, Oke, ya. mulai yuk. BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli tukar menukar hibah warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Ya. Untuk objek BBNKB sendiri merupakan penyerahan pertama atas kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini nih Bang, satu lagi yang membedakan dengan perda tahun sebelumnya. Ya. Apa? Apa? Terus dong, Po. Apa? Jadi di Perda 1 tahun 2024 ini BBNKB yang akan baru mulai berlakunya 5 Januari 2025 ini. Belum dong, Po. Ini kan baru ini dulu. Sorry, di bawah tuh kan. Bentar, ini operatornya gilir terus. Belum. Karena sekarang sebutin dulu dong kendaraan objek-objek apa saja mohon yang maaf, balik dikecualikan. lagi Bang. Naik, stop. Oke, jadi untuk objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Ini nih yang ngebedainnya. Kalau di perda sebelumnya, penyerahan pertama ataupun penyerahan kedua itu maksudnya kendaraan second ya Bang. Ya. Itu dua-duanya merupakan objek BBNKB. Jadi kalau sekarang hanya objek penyerahan pertama saja atau kendaraan beli baru di dealer ya. Betul. Ya. Tapi menurut Perda 1 ini itu hanya untuk kendaraan baru. Kendaraan baru saja. Tapi ini untuk berlakunya 5 Januari. Ya, mulai tahun depan ya Sobat Pajak di 5 Januari 2025. Betul. Objek BBNKB itu hanya untuk penyerahan kendaraan baru. Pertama. Kalau untuk penyerahan kedua dan seterusnya itu bukan objek BBNKB lagi. Seperti itu. Oke, sekarang berikutnya kendaraan bermotor yang dikecualikan dari objek BBNKB. Yang pertama, kereta api. Ya pasti ya Po ya, sama kayak tadi PKB. Lalu yang kedua, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Lalu yang ketiga, kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Yang keempat, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan. Dan yang terakhir, kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual. Tuh, sekali lagi kita punya poin baru di sini, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan yang sebelumnya ini tidak ada di perda sebelumnya ya. Jadi kalau Sobat Pajak beli mobil listrik baru, sekarang yang mobil listrik kan ya. Itu sudah bukan lagi objek BBNKB. Ya, oke. Lanjut Bang. Ya, subjek BBNKB. Subjek BBNKB sama seperti subjek PKB tadi, yaitu merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Lalu wajib BBNKB adalah merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Gitu. Nah, lalu dasar pengenaan BBNKB. Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual kendaraan bermotor yang digunakan sebagai dasar pengenaan PKB. Nah, jadi ada keterkaitan tuh Po antara BBNKB dan PKB, yaitu NJKB-nya. Oke Bang. Lalu tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12,5% per 5 Januari 2025. Ya, betul ya Po ya? Betul. Oke. Nah, terus apa sih yang berubah Po?
Tadi sebenarnya Ampo udah sebut nih, makanya tadi Ampo tuh kecepatan karena di skrip kita paling bawah. Nah makanya tadi Saya memang visioner bang. editor kita ketawa-ketawa di tadi, sabar katanya. Ayo Po ulang lagi nggak apa-apa biar sobat pajak lebih jelas lagi, lebih terinfokan. Baik, gitu. kita highlight kembali ya sobat pajak. Boleh Jadi dong. yang berubah dari Perda 1 ini untuk tarif BBNKB adalah objek itu hanya dikenakan untuk kendaraan pertama, penyerahan pertama sebesar 12,5%. Ya. Jadi kalau kita beli kendaraan second itu dihitungnya penyerahan kedua dan seterusnya. Itu sudah bukan lagi objek BBNKB. Jadi kalau kita mau kita dikenakan kita dikenakan bayar BBNKB itu hanya untuk kendaraan baru yang beli di dealer-dealer gitu ya, atau di showroom gitu ya. Betul. Karena itu penyerahan pertama. Kalau misalnya kita jual beli, udah nggak usah bayar BBNKB Udah nggak lagi ya. masuk objek BBNKB. Oke, wah lebih enak dong ya tahun depan. Jadi untuk yang penyerahan kedua ini nggak bayar BBNKB dong ya? biasa. Jadi sobat pajak kalau sudah ada peralihan laporin, laporkan transaksi tersebut. Betul. Kita punya namanya lapor jual Lapor jual. di betul. pajakonline.jakarta.go.id. Meski tidak bayar BBNKB, tapi pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke tarif progresif Betul. sobat pajak. Betul, karena untuk pengenaan progresif tahun ini dan tahun ke depan masih menggunakan pengenaan tarif progresif. Betul. Makanya ketika sobat pajak jual beli kendaraan bermotor, mobil atau motor yang sudah dijual, segera lakukan lapor jual. Betul. Dan lapor jualnya juga gampang, nggak perlu datang ke kantor Samsat. Misalnya sobat pajak sibuk atau memang nggak ada waktu, cukup online aja. Betul, kita sudah ada pajakonline.jakarta.go.id. Itu ada menu untuk lapor jual, tinggal isi dokumen-dokumen, input input data-data yang diminta, Sama upload lampirkan berkas dokumennya, nanti akan diverifikasi oleh petugas. Betul, tapi kalau sobat pajak lebih senang adventure ya kan, perjalanan, ingin mengunjungi kantor Samsat, silahkan ya kan, kita tetap menerima lapor jual secara offline. Secara offline. Sementara masih ya. Betul Po. Ya. Oh ya, udah ya Bang. Kayaknya kita sudah ngebahas semuanya ya Bang ya. Materinya udah habis. Operator kita udah mentok nih Bang. Ya bener-bener juga sih. Udah habis ya. Kita ngikutin skrip banget nih. Iya hari ini. Ya bener Po. Soalnya materinya hari ini teknik banget ya. Sangat textbook banget ya. Jadi Betul, kita baca panjang, tapi tadi jangan khawatir, sobat pajak tetap bisa mendapatkan secara teks materi pada episode kali ini di website kita di Perda nomor 1 tahun 2024. Betul. Nah, kalau misalnya masih ada sobat pajak kesulitan, masih bingung, kontaknya kemana Po? Oke, jadi bagi sobat pajak yang punya pertanyaan seputar pajak daerah bisa hubungi kita, kontak kami di call center 15177 Ya. atau WhatsApp chat di 0812 6000 6177, atau bagi sobat pajak yang punya kendala teknis juga bisa mengirim via email kami di callcenter.pajakdki@jakarta.go.id. Betul. Kita juga punya website ya. Ya, Website gimana? kita di bapenda.jakarta.go.id. Nah, selain layanan kontak center, kita juga punya media sosial dong yang pasti Betul. sobat pajak sudah tahu semua ya. Kita ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di YouTube dan Udah kali ya Bang. X. Oh X. Ya, Oh, itu. ya? Jadi nanti bisa di situ semua informasinya, tinggal sobat pajak kontak, bisa lewat DM juga bisa. Nanti kita akan pasti jawab pertanyaan sobat Betul. pajak semuanya di sini. Kita akan coba bantu sobat pajak sebisa kita. Betul. Dan jangan lupa. Maksimal kita. Betul. Dan jangan lupa nih untuk episode kali ini jangan lupa dong apa Po? Share, subscribe, and likes. Dan komen dong. Oh iya. Ya, apa aja yang mau dibahas di episode-episode berikutnya. Betul. Oke. Tadi kita berarti udah cukup ya materinya. Kita Baik. udah ngebahas mengenai PKB, mengenai BBNKB, dan yang pastinya kedua jenis pajak ini di Perda nomor 1 tahun 2024 akan berlaku secara efektif di 5 Januari tahun 2025. Dan mulai sekarang juga kita udah sebenarnya udah kasih sosialisasi untuk sobat pajak. Kita udah pasang di LED tuh, kita sudah mengiklankan di LED di seluruh DKI Jakarta tuh tarif PKB tahun 2025, tarif PKB dan BBNKB tahun 2025. Jadi sobat pajak juga udah bisa ke-spill dikit-dikit nih apa aja sih yang baru di 2025. Betul. Gitu ya. Ya baiklah Oke. Abang, kayaknya Terima kasih. cukup untuk episode kali ini dari AY. Salam
Apa? buat sobat pajak. Salam ya. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf nih kalau dari tadi agak ribet ngomongnya ya. Heeh. Karena biasa udah lama nggak syuting, jadi kita syuting lagi ya hari ini. Jadi mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sebagai akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.